Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Widiawati, kelas 3O, PPG batch 3 LPTK UIN Sunan Gunung Jati, siap untuk mengikuti ujian UP. Dan ini adalah video aksi real pembelajaran saya di 11 IPS 2 SMA 10 Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, silakan kalian siapkan dulu mejanya, bersihkan mejanya. Yang di atas meja boleh sih kalau minumannya, kalau kalian haus, yang tersisa dalam buku pelajaran ya. Oke, kita akan memulai hari ini dengan kita masih memulai saat jenazah ya. Kebetulan ibu sudah memulai lebih yang besar, jadi kita hanya akan membahas sebentar saja beserta sisa dari kelompok kalian yang belum depan, yaitu kelompok 4 ya. Nah, kita absen dulu, tapi sebelum itu kita berdoa. Silakan jenazah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, ya. Setelah itu kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Agis, ya. Alia, Arif, Zahra, ya. Filza, ya. Sudah masuk semua ya? Ya. Setelah itu kita akan membahas dulu tentang yang kemarin. Yang kemarin itu kita bahas tentang menyolatkan dan menyolatkan ya. Hari ini adalah tentang mengumpulkan dan takziah ya. Mengumpulkan dan takziah akan dibahas oleh kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4. Nah, coba tujuan kita belajar hari ini tuh untuk apa ya? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu peduli terhadap ketika adanya jenazah atau pemusnahan jenazah di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi ketika ada yang meninggal, kalian tuh nggak maunya gitu, kita harus apa enggak? Kita sudah tahu apa nih yang bisa kita lakukan, karena akan menjadi suatu dosa dalam satu kampung jika tidak ada yang bisa memulaskan jenazah. Maka dari itu kita belajar ini tujuannya adalah untuk agar kalian bisa memiliki atau menumbuhkan sikap peduli terhadap jenazah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri dan menyolatkan kita kemarin sudah membahas hari pasalnya berapa lembar bu? Ada 3 lembar, 5 lembar, dan 7 lembar. Untuk menyolatkan apakah ada sujud dan rukuk? Ternyata tidak ada, hanya ada 4 kali takbir ya. Doa-doanya sudah dijelaskan. Yang pertama, di takbir pertama apa doanya? Al-Fatihah. Yang kedua, sholawat Nabi. Yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahumma la tahdimna ajrahu wa la tahdina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, itu sudah cukup mengingatkan yang kemarin. Oke. Kita mulai nih. Ibu punya angka dulu nih. Ibu punya angka dulu, silahkan nanti kalian mengisi di sini di kertas ini apa ya yang ingin kalian tanyakan dan dijelaskan. Apa saja boleh. Ini saya bagikan per kelompok. Ingat, kali ini kita akan hanya membahas tentang menguburkan dan takziah. Silahkan kelompok dimana? Oke, nih sudah kan? Silahkan kalian sudah menyelesaikan masalah-masalah kan? Nah, karena kita belajar tentang problem based learning adalah semua permasalahan ini harus dipecahkan. Nah, jadi pembelajaran kita ini berbasis dari masalah. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan.
menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Menguburkan seseorang yang telah meninggal dunia tidak bisa sembarangan. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Tata cara menguburkan jenazah. Satu, mempersiapkan lubang kubur. Sebelum jenazah dikuburkan tentunya harus mempersiapkan lubang kubur. Dalam Islam ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuatnya kubur. Antara lain, A. Lubang harus dalam. Kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri dalam dengan tangan baiknya ke atas. Sedangkan untuk lebarnya harus berukuran 1 hasta, lebih 1 lengkap setara dengan 50 cm. B. Bentuk lubang. Panjang lubang harus cukup untuk jenazah dan pastinya melebihi tinggi badannya. Jika tangannya keras, disunahkan untuk membuatnya lahat dalam lubang kubur. 2. Menguburkan di pemakaman muslim. Jika seorang muslim meninggal dunia, alangkah baiknya jika ia menguburkan di pemakaman khusus bagi muslim. Namun, jika ada yang mengingatkan waktu yang singkat untuk menguburkan jenazah, maka dianggap tidak masalah. 3. Waktu menguburkan jenazah. Terkait waktu menguburkan jenazah ada beberapa hal yang perlu diketahui. Hal ini karena akan berdampak pada proses pemakaman dan ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Tata cara menguburkan jenazah. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya itu langsung pada intinya. 1. Meletakkan jenazah di tepi lubang atau yang kubur sebelah kiblat. Lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa oleh tanah. Lalu yang kedua, letakkan jenazah dan memasukkan kepalanya dari arah kubur atau dari posisi selatan. Yang ketiga, posisi jenazah yang miring ke tanah, menghadap ke arah kiblat, dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipi atau papan kayu. 4. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain papan dan semua tali dibuka. Yang kelima, saat jenazah dimasukkan ke liang kubur, dianjurkan untuk membaca doa. Lalu yang keenam, khusus jenazah perempuan disarankan untuk menggunakan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan bagi jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Lalu ada jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyentuh istri mereka pada malam sebelumnya. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbungi oleh tanah. Yang terakhir, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Nah, sudah ya, penjelasan tentang menguburkan jenazah sudah dijelaskan dengan sangat terperinci dan baik. Boleh karena kita kembali lagi tadi berbeda produk seperti sesuai dengan masalah yang terjadi atau masalah yang kalian gali dari pembahasan kita. Silakan setiap kelompok memberikan pertanyaan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 3. Apakah ada bacaan doa setelah jenazah dikuburkan dan apa bacaannya? Mereka bertanya tentang bacaan atau doa setelah jenazah dikuburkan. Atau ada ya, suka ada nih yang kalau pinten penuh mayit. Tunggu saya dalam ruang, ketika sudah dikuburkan teh. Terus ada ustaz yang memimpin, misalnya kita boleh tidak, wajib tidak, ya itu muncul nih satu permasalahan. Silakan dari kelompok 1 nih, apa permasalahannya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dehan dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa meter yang muat pria? Yang kedalaman pria, yang satunya berapa? Oke, silakan ya. Silakan kelompok 2 nih, silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Yuk. Boleh nggak menguburkan jenazahnya ditunda, misalnya nunggu keluarganya datang sampai 2 hari gitu, boleh nggak? Gitu. Atau besoknya lagi
karena pertimbangan melalaikan. Jadi jangan sampai setengah badan bisa tidak gitu nggak boleh. Jadi harus sampai seorang yang perlu kelihatannya itu bisa sampai nggak berat itu ya. Oke, silakan. Saya ini sudah bertanggung jawab. Sebenarnya boleh, tapi mudah-mudahan hanya beberapa jam saja. Tapi kalau sampai berhari-hari tidak boleh, karena hasil jenazahnya ada sesuai dengan hadis Bukhari. Karena itu segerakanlah pengurusan jenazah. Jika dia orang baik, maka segerakanlah dia kepada kebaikan. Silakan. Ini untuk takziah yang belum dibahas, silakan dibahas dulu tentang takziah. Apa itu takziah? Bolehkah kita bertakziah? Atau bahkan kan ada orang yang malah jadi, ayo mau berziarah ke makam Sunan Saha, gitu ya. Akhirnya mereka malah menjadikan sunan-sunan itu melebihi Tuhan gitu, atau melebihi Allah. Gimana nih hukum takziah menurut kalian karena pembahasannya masuk ke sini? Itu mendatangi keluarga orang yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan dengan tujuan memberi ungkapan-ungkapan atau mendengarkan keluarga yang ditinggalkan. Kalau untuk hukumnya itu bukan kewajiban, tapi udah jadi bukan kewajiban penyelenggaraan pemulasaran jenazah, tapi udah jadi kebiasaan masyarakat Sebagai pengingat diri akan kematian. Oke, jadi takziah di sini adalah ketika kita misal ada keluarga ya, ada teman-teman gitu kan, atau bahkan takziah ini bisa jadi berziarah gitu. Ketika misal mau lebaran nih kita berbiasa kan seperti itu ya, oh mau ziarah dulu ke rumah makam kakek, makam nenek, itu boleh saja. Itu tidak dilarang, bahkan itu bisa menjadi pengingat bahwa kita juga akan berada di sana. Atau akhirnya kita juga akan merasa, oh iya ya, kita kan meninggal, hayu bekal gitu. Hayu bekal bagaimana caranya? Ya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita merasa bahwa hayu bekal, pasti dalam diri kita akan ada perubahan terhadap sikap, perubahan terhadap ibadah, perubahan terhadap berperilaku gitu ya. Nah itu yang diharapkan dari makna takziah sebenarnya. Bukan berarti wah udah ada di Islam tuh ziarah-ziarah kan mahal, dijadiin saya kan ziarah ke makam Sunan siapa kan suka dapat togel atau apa. Ya memang tugasnya setan seperti itu. Setan akan selalu mensisihkan di dalam ibadah kita bagaimana caranya membuat kita. Itu sudah kebiasaan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika memang saya kan begini kamu ini gitu. Dengan tujuannya ini selalu mendapatkan langsung pamrih gitu ya, selalu mendapatkan hasil. Ya tidak apa-apa. Yang penting ketika kita melakukan suatu tugas, suatu ibadah, suatu kewajiban, memang dikerjakan dengan sangat-sangat baik. Yang tidak boleh adalah ketika kita bertakziah ini ya tadi untuk mendapatkan togel, untuk mendapatkan kuburan, untuk mendapatkan hal yang bisa membuat diri kita musyrik, itu yang tidak boleh. Nah, maka dari itu dari bab-bab ini kita sudah mendapatkan mulai dari sebelumnya memandikan jenazah, lalu mengafani jenazah, lalu menyolatkan jenazah, sekarang menguburkan jenazah. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana rasa kalian ketika ada tetangga, ketika ada orang tua, ketika kita terjun di masyarakat ada yang meninggal, kita harus apa? Itu adalah untuk membuat diri kalian ini pengingat. Tidak ada yang meninggal itu tua semua enggak. Yang meninggal di sana muda, kita juga tidak tahu hari ini besok detik ini kita akan meninggal. Ya, jadi itu misalnya kenapa kita harus mempelajari pembahasan ini, yaitu untuk membuat diri kita sebagai pengingat, meningkatkan rasa peduli kita terhadap pemulasaran jenazah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kelompok kalian yang di depan sudah menjelaskan tentang takziah dan tentang penguburan jenazah ya. Nih, coba ceritakan dulu kesimpulannya. Tadi itu jenazahnya seperti apa? Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penguburan jenazah. Yang pertama itu adalah waktunya, terus ada waktu yang tidak disarankan penguburan jenazahnya, terus ada jika tanahnya keras membuat yang lahan. Jadi disarankan kalau misalkan tanahnya keras tuh dibikin yang lahan di dalam yang kuburnya, sama dimasukin papan kayu di dalam yang kuburnya. Jadi semua yang memang menjadi tata cara pemulasaran penguburan ini ada apa sih namanya? Ada alasannya, juga ada manfaatnya. Mengapa tadi harus setinggi orang yang masuk ke dalam yang kubur sampai dia bisa melambaikan tangan? Karena jika memang dangkal, bisa saja kalau kita lewat juga atau apa gitu ya, terus terkuak itu jenazahnya, makanya harus datang. Terus kan di dalam juga disimpan ada bulatan-bulatan apa sih kayak bulatan-bulatan tanah dia itu yang menyangga kan, terus dicari tanah-tanah yang memang memungkinkan, tidak boleh yang bisa urutnya apa yang nanti bisa dekat ke selokan, nanti bisa membuat banjir, itu tidak boleh. Atau yang terlalu keras nanti membuat yang menggali kubur ini kelamaan atau sesuatu, juga tidak boleh. Maka dari itu kesimpulan kita hari ini adalah
adalah ketika kita mau melaksanakan jenazah, yang terakhir itu adalah menguburkan, maka pilihlah atau berikanlah yang terbaik, salah satunya dari penempatannya atau dari bagaimana tata cara kita menguburkan. Di sana ada juga yang terakhir, ketika menguburkan jenazah itu adalah diazankan. Nah, jangan sampai lupa, itu harus diazankan. Karena hakikatnya ketika manusia datang ke dunia ini disambut dengan azan, lalu berakhir dengan azan. Begitu. Nah, setelah itu juga ketika kita akan menguburkan tidak boleh dalam misalnya ayah anaknya di sana mau di mana itu di luar pulau dan bisa berjam-jam atau besoknya itu datangnya. Misal orang tua kita meninggal di pagi hari pukul 4 subuh misalnya, subuh hari, lalu menunggu anaknya bisa sampai subuh lagi esok, itu tidak bisa. Ketika orang yang sudah meninggal itu ingin segera selesai urusannya dengan dunia, maka mereka diwajibkan untuk segera diakhiri, gitu kan? Nah, setelah itu, ketika sudah diakhiri ya seperti itu, karena harus segera berhubungan dengan dunianya itu terpisah, gitu, ingin segera menghadap kepada Allah, maka yang terbaik adalah menyegerakan penguburan, mengakhiri urusannya dengan dunia. Jangan lupa, ketika kita setelah menguburkan, maka disiapkan orang yang akan mentalkinkan atau memohonkan maaf bagi jenazah, menceritakan atau mencari kekurangan-kekurangan dalam hidupnya seperti hutang-hutangnya. Itu nomor satu. Hutangnya silahkan yang ketika jenazah punya hutang dihubungi keluarganya. Kenapa? Karena salah satunya ketika seseorang berhutang itu tidak putus urusannya dengan dunia, harus diselesaikan. Nah, jadi nanti bisa menghambat kehidupannya nanti di akhirat. Ketika sudah kita dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tidak bisa masuk ke surga karena perihal hutang. Makanya harus ada taufikan, dimohonkan kesalahannya, dimohonkan maaf ya. Nah, itu perlu. Itu bukan menjadi suatu ada hukumnya, juga ada sabuknya, kan ada sabuknya, ada nggak ayatnya, ada nggak hadisnya, tidak. Itu adalah adab kita terhadap si mayit, memohonkan maaf untuknya dan menutup segala hutang-hutang. Ya, sampai situ kesimpulannya. Maka masih ada pertanyaan? Nah, oke. Alhamdulillah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan membahas tentang bagian baru tentang masa kejayaan Islam ya. Silahkan kalian untuk membaca-baca di rumah, siapkan apa yang akan disiapkan. Kita akan masih belajar tentang problem